Satu hal yang benar-benar bagi saya sebagai pelayan saudara, sebagai suster saudara, pelayan saudara karena Tuhan, adalah salah pemahaman, salah pengertian saudara mengenai status anak Allah. Pasti saudara semua merasa anak-anak Allah. Biasanya didasarkan pada anggapan dasar atau premis bahwa karena kita telah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi anak Allah. Itu tidak salah, saudara. Benar. Tapi belum tentu lengkap. Belum tentu lengkap. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat itu sendiri juga harus dipengerti, dipahami dengan benar. Percaya yang bagaimana, saudara? Sehingga kita bisa memiliki status anak Allah. Menerima Yesus yang bagaimana sehingga kita bisa berstatus anak Allah, saudaraku. Sebab pada akhirnya yang diakui oleh Allah Bapa sebagai anak-anaknya adalah orang-orang yang benar-benar berkeberadaan sebagai anak-anak Allah. Seperti yang beberapa kesempatan saya kemukakan bahwa Tuhan tidak mungkin tidak memberitahu keadaan kita yang sebenarnya menurut Dia. Tidak mungkin Tuhan tidak memberitahu keadaan kita yang sebenarnya menurut Dia. Kalau kita sungguh-sungguh memperkarakan atau mempersoalkannya, pasti Tuhan memberitahu, saudaraku. Pernahkah saudara mempertanyakan apakah percaya saudara kepada Tuhan itu artinya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Benar-benar percaya yang benar. Benar-benar percaya yang benar menurut Tuhan. Penerimaan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah benar-benar telah diakui sebagai penerimaan yang memang Allah kehendaki, saudara? Kita harus benar-benar mempersoalkan, benar-benar memperkarakan hal ini dengan serius, saudara. Kalau kata percaya itu sendiri dibedah dari etimologinya, bahasa aslinya percaya itu pisteuo. Artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Berapa persen kita menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai? Dalam hal ini berapa persen kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Pasti Tuhan mengendaki tidak 50%. Tidak cukup 80%, bahkan 90% pun tidak cukup. Sebab standarnya itu segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan, saudara. Jadi percaya itu di dalamnya menyangkut atau memuat kesediaan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita mempercayakan diri kita kepadanya. Apa yang Dia kehendaki dalam proses keselamatan itu? Apa yang Dia kehendaki dalam proses keselamatan itu, saudaraku? Dan jujurnya, saudara, sedikit sekali orang yang benar-benar menggumuli, memperkarakan proses keselamatan yang Tuhan
sediakan bagi kita. Karena rata-rata orang merasa sudah selamat. Itu saudara. Lalu soal menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini terkait dengan kata percaya juga saudara. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya saudara yang pertama Tuhan itu kita patuhi. Dia Tuhan saudara. Kurios dalam bahasa Yunani. Adonai dalam bahasa Ibrani. Master dalam bahasa Inggris. Majikan dalam bahasa Indonesia. Harus ada dinamika hidup dalam ketertundukan kepada Dia. Ya kenyataannya boro-boro tunduk. Berinteraksi dengan Dia saja tidak. Kalau agama kan hukumnya diwakili oleh apa yang tertulis. Jangan begini, jangan begitu, ini halal, ini haram. Tapi kalau kita mematuhi, mentaati majikan kita, itu bukan hanya menyangkut moral umum, tapi menyangkut apa yang Dia kehendaki. Sedikit sekali orang yang benar-benar berinteraksi dengan Tuhan itu, saudara. Menerima Dia sebagai Tuhan. Lalu menerima Dia sebagai Juru Selamat, ya tadi saya sudah kemukakan. Kita harus benar-benar mengalami dinamika proses keselamatan yang Tuhan sediakan atau Tuhan berikan kepada kita itu, saudara. Apakah kita benar-benar ada di dalam proses dinamika keselamatan yang Tuhan sediakan itu? Artinya kita mencapai maksud keselamatan diberikan. Yang dibahasakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 12 itu, saudara. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau sampai dengan takut dan gentar itu artinya bukan hal yang mudah. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, berjuanglah masuk jalan sempit. Karena banyak orang berusaha tapi tidak masuk. Dan kalimat itu respon jawaban kepada orang yang bertanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita melihat geliat hidup banyak orang Kristen, itu bukan geliat orang hidup yang mengerjakan keselamatan. Mungkin bisa dikatakan jauh dari geliat atau perjuangan hidup memasuki proses keselamatan. Pada umumnya orang-orang Kristen ini hidup dalam kewajaran anak dunia. Padahal Bapak Ibu, saudara-saudaraku, menjadi umat pilihan itu istimewa. Tidak semua orang menjadi umat pilihan. Umat pilihan ini orang yang dirancang Allah. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan sebelum dunia dijadikan, Dia sudah memilih kita. Artinya ada orang-orang yang memang dipilih, saudara. Dan orang-orang yang dipilih itu ditentukan. Dikatakan Ia memilih kita di dalam Dia sebelum dunia dijadikan. The foundation of the world. Sebelum Allah meletakkan landasan dunia ini. Kita dipilih dengan standar harus menjadi kudus, tak bercacat, tak bercela. That we would be holy and blameless before Him. Menjadi kudus di hadapan Allah. Di dalam kasih-Nya, in love, di dalam kasih-Nya, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself. Ya, kita ditentukan untuk diadopsi sebagai anak-Nya melalui Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan keinginan atau kehendak baik-Nya.
Ini luar biasa, saudara. Tidak semua orang menjadi umat pilihan. Kalau sudah jadi umat pilihan itu, kita masuk dalam kerangkeng perlombaan. Kalau kata kerangkeng tidak tepat, itu arena perlombaan. Yang dikatakan Ibrani pasal 12 ayat 1 ini. Perlombaan yang wajib. Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 2. Yaitu memiliki iman yang sempurna seperti Yesus. Jadi kalau kita berkata, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Aku menyerahkan diriku kepadamu. Tuhan Yesus pasti berkata, ikutlah aku. Seperti yang dikatakan di Injil Matius pasal 19, ketika orang bertanya apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberikan standar orang beragama. Lakukan hukum, hidupmu berkualitas, hidupmu baik. Tapi karena orang itu tidak puas, dia berkata, apalagi yang kurang Tuhan? Oh, kalau kamu mau masuk ke dalam level yang terbaik, ikut aku. Ikut jejakku. Hidup seperti aku hidup. Tapi lepaskan dirimu dari segala ikatan. Maka nggak bisa jadi Kristen sambilan itu, saudara. Dan itu yang mencengkeram jiwa saya sebenarnya saat-saat ini. Kalau kita belum serupa dengan Yesus itu belum menjadi anak Allah. Ya kita tidak akan bisa menyamai kekudusan Tuhan Yesus. Tetapi harus mencapai level di mana segala sesuatu yang kita lakukan itu selalu sesuai, selalu sinkron dengan kehendak Bapa. Ya masing-masing orang memiliki pergumulan yang berbeda, saudaraku. Jadi apakah kita ini sudah mencapai satu level yang Allah bisa berkata, ini anakku. Lengkapnya, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi tidak ada kata ini anakku titik, harus ada lanjutannya, kepadanya aku berkenan. Nah masalahnya banyak orang Kristen merasa sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku percaya Yesus, sudah jadi anak Allah. Kalimat berikutnya tidak bisa dilepas. Kepadanya aku berkenan. Pasti Tuhan akan memberitahu kepada kita bagian-bagian apa dalam hidup kita yang masih ada, yang itu tidak membuat kita layak, yang membuat kita layak. Jadi ada bagian-bagian dalam hidup kita yang membuat kita itu tidak layak, maksudnya ya, yang harus ditanggalkan, saudara. Di Roma pasal 7 Paulus berkata, celaka aku dengan tubuh maut ini. Celaka aku. Kenapa? Sebab kalau dia masih hidup dalam tubuh maut, ya dia tidak bisa jadi anak Allah. Lalu di Roma pasal 8 Paulus berkata, orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah kita bertanya, yang memimpin hidup kita itu daging kita atau Roh Allah? Kita sudah sinkron belum dengan Roh Allah? Itu masalahnya. Yang saya pahami, saudara, kita harus bertumbuh terus sampai satu level Allah berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kita pasti tahu kok bagian-bagian mana dalam hidup kita yang itu tidak, yang membuat kita bercacat. Pasti kita tahu karena Roh Kudus pasti memberitahu kita. Jadi kita tidak boleh sampai pada dibenarkan. Harus kita terus bertumbuh sampai benar-benar menjadi benar, saudaraku. Ya, jadi keselamatan dalam Yesus Kristus itu luar biasa. Merupakan proses yang terus berlangsung dalam hidup kita, saudaraku. Di dalam kehidupan, ya, di pengalaman ya, saya boleh sharing dan ini pasti saudara alami ya.
Tuhan itu mau meluruhkan atau merontokkan ya unsur-unsur dosa di dalam diri kita itu melalui pengalaman hidup, saudaraku. Kelemahan saudara apa, kekurangan saudara apa, atau cacat saudara apa. Di situ Tuhan tanggulangi dengan memunculkan persoalan-persoalan. Ya, itu terjadi. Kalau zaman dulu itu aniaya. Aniaya itu sebenarnya shortcut. Itu jalan pendek untuk mencapai sempurna karena kondisi kekristenan baru. Jadi membuat short itu, singkat itu. Orang yang menderita penderitaan badan itu berhenti berbuat dosa. Ya, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu, kata Petrus dalam suratnya. Seakan-akan ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa. Ya karena di perikop itu Paulus mengatakan penderitaan badani membuat kita berhenti berbuat dosa. Tapi setiap masa itu ada caranya Allah. Allah itu adil. Kalau kita hari ini tidak cara aniaya, tidak mungkin kondisi kita hari ini, kondisi di mana orang menghargai hak asasi, human right, sehingga Tuhan menggarap kita lewat peristiwa-peristiwa hidup itu, saudara. Untuk merontokkan unsur-unsur dosa, kedagingan di dalam diri kita. Bagi yang mau dibentuk, bagi yang mau diproses. Tentu tidak semua orang mau diproses dan tidak semua orang benar-benar menjalani proses itu. Jadi karena tidak tahu, maka kalau ada masalah yang dia lihat itu hanya masalah itu, lalu bagaimana mendapat jalan keluar dari masalah tersebut. Itu khawatir saya, saudara, khawatir. Saya saja mengkhawatirkan diri saya loh, saudara. Kalau Tuhan sudah memunculkan kelemahan saya, lalu saya digarap, saya bertarung, ya, saya harus keluar dari manusia lama saya gitu. Wah, berat ya. Bagaimana ini jemaat yang tidak mengerti hal ini? Karena unsur-unsur dosa itu tidak dia selesaikan. Yang masih tidak bisa mengampuni, yang gampang tersinggung, yang masih terikat dengan barang-barang branded, yang masih gila hormat, yang masih gila seks, yang masih gila jabatan, itu ada dalam namanya stadium atau dalam porsi-porsi tertentu. Dan Tuhan akan pasti menunjukkan masih ada sisa itu. Dirangsang dengan impuls. Impuls itu rangsang. Dimunculkan dengan impuls. Nah, Anda, aku masih bisa berbuat dosa ini ya. Nah, di situ saudara harus menanggulangi. Paulus mengatakan, celaka aku dengan tubuh maut ini. Dia menyadari dengan kecelakaan yang masih ada. Maksud saya, dengan tubuh maut dari manusia lama itu, saudara. Anak Allah itu keadaan. Makanya kalau kita membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 16 ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat sebelumnya, hiduplah taat sebagai anak-anak Allah, jangan turuti hawa nafsumu pada waktu kebodohanmu. Lalu kuduslah kamu sebab Allah kudus. Lalu ayat 17, kalau kamu memanggil Allah itu Bapa yang menghakimi orang menurut perbuatan, hendaklah kamu hidup dalam takut akan Allah. Menghakimi menurut perbuatan. Dari perbuatanmu kamu pantas tidak memanggil Bapa kepada Allah. Tapi kan banyak orang Kristen bahasanya kan begini, bodoh amat lah. Mungkin kasarnya persetan. Begitu. Aku anak Allah atau tidak ya nantilah urusannya. Loh, Anda harus punya kepastian hari ini. Dan kepastian itu saudara harus lihat dari unsur-unsur dosa yang masih melekat di dalam dirimu. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Saya saja masih khawatir.
kemurnian hidup saya. Apakah sudah bersih atau masih ada unsur-unsur kesombongan terselubung, sembarangan bicara, atau hal-hal yang tidak patut yang melintas di pikiran, yang mestinya tidak perlu dan tidak boleh melintas lagi. Tapi lumayan masih melintas. Kita tidak izinkan bersarang di kepala kita. Tapi kita makin kudus, melintas pun tidak akan. Itu perlu kejujuran, saudara. Kejujuran yang tinggi. Tapi semakin saudara haus dan lapar akan kebenaran, Anda makin peka. Anda makin peka. Saudara harus terus memperhadapkan diri saudara kepada Tuhan dan mempertanyakan, sampai di mana perjalananku ini? Kalau orang Israel menuju Mesir, itu menempuh jarak, distance. Kalau kita menempuh perubahan, seberapa kita mengalami perubahan. Dan gereja ini diadakan itu untuk memberikan brief. Ini brief saja ini, 1 jam 50 menit itu brief saja. Memberikan mentoring supaya saudara itu menjadi anak-anak Allah. Tapi tidak selesai di sini. Selesainya itu dalam pergumulan hidupmu sehari-hari. Kalau saudara mengandalkan kebaktian ini, wah celaka. Justru kebaktian, liturgi, tata cara ibadah, seremonial, ini menipu. Sering ini menipu. Ini menipu. Membuat banyak orang jadi munafik, membohongi diri sendiri dan membohongi Tuhan. Nah, apa kita enggak boleh Pak apa kita enggak boleh Pak kebaktian? Loh, harus ada kebaktian. Tapi mestinya apa yang kita katakan di gereja, kita nyanyikan itu sinkron dengan hidup kita tiap hari. Kalau tidak sinkron kan jadi bohong, saudara. Sementara kita tidak menyadari kesenjangan antara yang kita ucapkan dengan realita hidup atau sektor real hidup kita. Lalu kita tenang-tenang. Wah, mengerikan, saudara. Celaka kita. Ya. Kita itu berani banget gitu kalau nyanyi ya. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Hanya Engkau yang kuingini. Waduh. Dan lain-lain. Ini kalau lagu-lagu di GSK ini memang menjebak, saudara. Lagu-lagu yang menjebak. Tapi tidak apa-apa, saudara. Dipaksa untuk terbang tinggi, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Tuhan Bapak di surga itu ingin saudara itu bertumbuh. Jangan berhenti, saudara. Ya. Tidak boleh saudara tidak waspada. Setiap hari harus kita perkarakan keadaan kita ini, saudara. Ya, sebab kita sedang menumbuhkan dan merawat anak Allah di dalam diri kita. Jadi dulu manusia lama dan manusia baru kita itu begini, saudara. Ya. Nanti lama-lama bergeser, saudara. Nanti lama-lama bergeser. Lama-lama bergeser, lama-lama misah. Kita bisa membedakan ini manusia lama saya, ini manusia baru. Dulu kita nggak bisa membedakan, ya kita mau buat apa kita buat saja, memang menyatu. Nah ini hidup dalam daging. Kalau sudah memisah ini hidup dalam roh. Nah anak Allah itu harus hidup dalam roh. Jika terjadi pemisahan itu, lalu kita mengenakan kehidupan anak Allah. Kehidupan anak Allah itu kehidupan di mana orang hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Di situ orang baru disebut lahir baru. Ini bernamanya lahir baru. Kalau masih begini, nah. Jadi ketika orang dibaptis itu baru komitmen. Komitmen meninggalkan dunia. Hidup dalam hidup yang baru. Ya. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 4. Bahwa baptisan itu lambang kematian. Jadi orang yang dibaptis itu memberi
diri untuk meninggalkan manusia lama, dan itu proses. Oleh sebab itu Yesus berkata, baptis mereka dalam namaku lalu ajar. Tidak cukup dengan katekisasi baptisan 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun, tidak cukup. Setelah itu baru dibaptis, tidak cukup. Katekisasi baptisan perlu memberikan dasar-dasar pengertian tentang apa itu baptisan. Tapi setelah dibaptis dia harus melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan Bapak Ibu tahu proses keselamatan yang berlangsung dalam hidup kita itu harganya mahal sekali, saudara. Mahal sekali. Kalau orang bisa sekolah di Stanford, Oxford, atau sekolah-sekolah yang mahal itu ya, bangga, saudara. Orang tua bisa habis-habisan ya keluarkan dana. Anda bisa menjadi anak Allah, menjadi umat pilihan, itu mahal sekali, saudara. Mahal sekali. Makin saudara mengerti kebenaran, nanti saudara akan tahu, bisa menghayati betapa mahalnya pilihan ini. Dan saudara akan rela kehilangan dunia demi pertumbuhan rohani untuk mencapai kehidupan sebagai anak Allah. Beri tepuk tangan. Karena saya mengerti dinamika hidup ini, saya juga seperti saudara, manusia dengan kekurangan, kelemahan, cacat. Saya bergumul dan saya mengerti apa yang saya sedang kemukakan. Karena saya mengalami, saudara. Ya. Cuman saya khawatir pikiran saudara tidak sanggup menangkap karena saudara terlalu lama hidup dengan cara berpikir dunia. Saya khawatir. Tapi kiranya Roh Kudus membuka pikiran saudara untuk memahami apa yang saya kemukakan ini, saudara. Menjadi umat pilihan itu luar biasa, saudara. Dan Roh Kudus akan menuntun kita, ya, karena meterai Roh Kudus itu tidak main-main. Maka firman Tuhan mengatakan menunjukkan keseriusan Allah memberi keselamatan kepada kita. Dia menaruh meterai Roh Kudus. Begitu kan ayatnya? Untuk menunjukkan kesungguhan Allah menyelamatkan kamu. Dia menaruh meterai di dalam dirimu. Roh Kudus. Maksudnya Allah tidak ragu-ragu menaruh rohnya. Walaupun rohnya atau Allah sendiri harus bergumul, saudara. Ya kalau dia nurut, ya puji Tuhan. Kalau dia tidak, mendukakan roh Allah. Tapi Allah luar biasa ya, menuntun kita, saudara. Agar kita terus bertumbuh. Jangan sampai saudara meninggal dunia, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Menyebut Yesus Tuhan berarti, ya orang Kristen. Ya mengaku atau merasa anak Allah. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kalau kamu memanggil Allah itu Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Menumpang loh kamu. Sebab kamu telah dibeli dengan darah yang mahal. Ditebus dari cara hidup kamu yang sia-sia. Penebusan itu supaya kamu memiliki cara hidup yang benar. Ini bukan kegiatan seminggu sekali, bro. Kalau kegiatan seminggu sekali penuh kepalsuan, bohong, pura-pura, dan tempat kamuflase gereja itu. Ini menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari. Makanya Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itu bukan sekedar mau melindungi, menjaga, memelihara, membela, atau menolong. Tapi menyertai untuk mendidik dan menyempurnakan kita. Camkan ini, saudara. Karena di luar sana sudah jarang khotbah-khotbah seperti ini, saudara. Hampir tidak terdengar. Karena semua sudah fine-fine aja. Udah baik-baik saja. Kamu udah masuk surga, kamu selamat, baik-baik saja. Nanti kalau udah masalah, mari didoakan. Tuhan itu ajaib. Tuhan akan memberi pemulihan ekonomi, mujizat Allah masih ada. Menyimpang banget, saudara. Meleset sekali loh, saudara. Nanti bicara yang boten-boten, saudara. Ada juga tema-tema apa gitu. Yang tidak menyangkut kekekalan, saudara.
Saya tidak mengatakan kita gereja paling baik di dunia, tapi memang kita harus mengajarkan apa yang terbaik, saudara. Dari cara saya bicara pun, saudara sudah merasakan upset saya, galau saya. Saya upset juga terhadap diri sendiri, serius. Maka dari tadi saya doa, angkat tangan terus ini. Ya Tuhan, kalau ada yang salah dalam hidupku, biar aku tahu. Karena kita sering belum melihat keagungan sebagai anak Allah itu. Belum melihat keagungan gitu. Excellency kita. Belum agung betul ya. Saudara masih bersama saya? Saudara mengerti maksud saya? Belum merasakan keagungan sebagai anak Allah. Ini pasti ada yang salah di dalam hidup kita. Kita mestinya mempersoalkan ini lebih dari masalah ekonomi, kesehatan, jodoh, keturunan, apapun. Apapun. Fanatisme terhadap Tuhan ditandai dengan fanatisme untuk didapati Tuhan berkenan sampai Tuhan bisa menyebut ini anakku yang kukasih. Kepadanya aku berkenan. Tidak sampai berkata, tidak hanya sampai ini anakku. Tapi yang berkenan. Orang kan hanya sampai kita anak-anak Allah, saudaraku. Berkenan tidak. Sekarang saudara pikirkan ya. Pikirkan, renungkan saudara. Mana mungkin Tuhan memasukkan orang ke surga dalam kondisi berantakan? Ya karena sudah jadi Kristen, diakui statusnya sebagai anak Allah. Lalu masuk surga. Dalam kondisi berantakan. Tidak bisa. Tuhan olah. Tuhan garap. Makanya materai Roh Kudus diberikan itu sampai menunjukkan keseriusan Allah mau mengubah kita. Saudara serius? Saudara serius? Ini bukan dinamika seminggu sekali, ini dinamika hidup menit ke menit, jam ke jam, saudaraku. Serius. Tapi kalau orang yang masih terikat dengan kesenangan dunia, lalu masih menikmati dosa, waduh, enggak bisa. Yang tidak terikat kesenangan dunia saja mesti harus total ya, untuk bisa total lepas itu. Yang tidak berbuat dosa saja itu ya, tapi potensi dosa belum lepas. Itu aja mesti bergumul, nanti dikasih impuls. Kamu tidak berbuat dosa karena memang belum ada kesempatan atau hanya karena kamu malu ya, nih kasih impuls. Rangsang, kamu matikan nggak dagingmu? Diproses itu. Nah di situ kalau kita tahu, kita berjuang untuk hidup suci, saudara. Ya jangan nakal, saudara. Jangan nakal, jangan bandel, saudara. Menurut saudara, diri saudara itu di mata Tuhan nurut atau bandel? Saudara paham nggak sih bahasa saya ini? Kadang bandel ya. Lebih banyak bandelnya atau suruh bangun pagi doa enggak mau. Meditasi tiap hari 30 menit enggak dilakukan. Jauhi pergaulan jahat, masih aja bergaul dengan orang yang tidak patut. Jangan nonton yang tidak boleh tonton, masih saja nonton. Anda tidak tekun berdoa, tidak tekun baca Alkitab. Anda pikir ini untuk manusia-manusia yang sudah ketinggalan zaman atau sudah tidak bisa ikuti dunia hari ini? Salah loh saudara. Anda keliru loh kalau berpikir begitu. Ya. Saudara bersyukur mendengar hal ini dan camkan ya saudara. Jangan main-main ya. Ini peringatan dari Tuhan loh saudara. Saudara perkarakan saudara ini anak Allah atau tidak. Layak tidak disebut anak Allah ya. Kalau yang muda-muda mungkin masih punya kesempatan, maaf ya. Tapi yang tua-tua ini sudah lampu kuning. Malah sudah mulai warna kemerah-merahan ini. Nanti kalau sudah merah itu tit, enggak boleh lagi loh.
Udah nggak bisa berubah ya. Oke, itu saja pesan Tuhan untuk saudara di sini hari ini.